Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita membedakan antara kita suudzon atau misalnya waspada terhadap seseorang yang akan melakukan bisnis dengan kita. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana tipsnya agar muamalah atau bisnis kita dengan seseorang itu menjadi berkah. Sekian, terima kasih Tuan Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suudzon ya, suudzon dan waspada ya, atau dalam bahasa Arab itu waspada itu ihtiraz atau hadar. Bagaimana membedakan? Memang keduanya ada kemiripan, tapi tentunya tidak ada kesamaan. Maksudnya mirip tapi tidak sama. Atau ada kesamaan tapi ada juga perbedaan. Yang pasti suudzon itu tidak baik, sementara waspada itu justru itu hal yang positif. Pertanyaannya bagaimana membedakannya? Dibedakan dari beberapa sisi, antara lain sebabnya. Sebabnya kenapa? Kalau waspada itu biasanya disebabkan oleh misalnya banyak pengalaman orang-orang yang tertipu oleh si A misalnya. Banyak orang, ini si fulan ini banyak sekali yang tertipu oleh dia. Berdasarkan informasi itu, maka dengan sebab itu kita jadi waspada. Nah, itu tidak masalah. Atau sebuah desa atau sebuah lingkungan, kita mau berumah di situ. Ada informasi dari banyak orang bahwa di tempat itu sering terjadi pencurian. Maka kita pun menjadi waspada berumah di situ atau kita pertimbangkan lagi. Nah, itu waspada. Sebab yang seperti itu namanya waspada dan bagus. Dan contoh-contoh lainnya. Tapi kalau suudzon itu sebabnya tidak ada seperti sebabnya itu murni prasangka pribadi saja, subjektif. Atau sebabnya hal-hal yang misalnya kebencian, tidak suka sama seseorang, hasad sama seseorang sehingga muncul prasangka-prasangka buruk. Itu tidak baik. Tapi karena informasi atau baru kenal orang itu juga sebab yang positif yang kemudian melahirkan perasaan waspada. Nah, dari sebabnya itu bisa kita bedakan, oh ini waspada dan positif dan ini suudzon dan negatif. Dan juga bisa dibedakan dari sikap. Kalau waspada itu sikap kita masih baik. Sikap kita itu masih baik terhadap orang itu. Masih kita bergaul dengan baik dengan orangnya dan kadang-kadang kita menasihati dia. Ya. Jadi sikap seperti itu adalah sikap waspada yang positif. Beda halnya dengan suudzon, sikapnya biasanya tidak begitu. Suudzon itu biasanya sikap, dampaknya adalah bersikap menjauh. Misalnya dia malah ketika bertemu dia bermasam muka. Ketika dia bergaulnya juga tidak baik, cenderung memusuhi atau tidak suka dengan orang itu suudzon. Itu sikap atau dampak yang dilahirkan oleh sifat atau perasaan suudzon. Juga perbedaannya banyak. Para ulama sendiri memberikan banyak poin untuk membedakan waspada dengan suudzon. Misalnya juga waspada itu membedakan waspada dengan suudzon. Waspada itu ada upaya untuk berlindung diri. Misalnya kita hati-hati, misalnya kita jaga barang kita, misalnya apalah gitu. Sedangkan suudzon tidak ada upaya-upaya begitu. Murni kita itu hanya menunjukkan tidak suka atau berprasangka buruk. Udah selesai. Nggak ada upaya-upaya gitu. Kalau waspada itu kan ada upaya untuk melindungi diri dari apa yang dikhawatirkan. Misalnya kita waspada sama seseorang yang kita mau jadikan sebagai karyawan kita. Orang ini terkenal atau setelah dites ternyata dia bekerjanya tidak baik. Tapi karena tidak ada yang lain kemudian kita pekerjakan.
Tapi setelah kita pekerjakan, kita berhati-hati. Kemudian kita berikan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak terlalu intens, misalnya tidak terlalu mengurus banyak hal dalam rumah tangga misalnya. Itu ada upaya-upaya untuk berjaga-jaga. Beda halnya dengan suudzon, yang ada suudzon itu malah bukan ada, yang ada upaya menjatuhkan dia. Kita berbicara yang tidak tentang dia di depan orang, ya, kita bisiki orang jangan sama ini, dia nggak baik, dia tuh begini. Nah upaya-upaya seperti itu dilahirkan oleh sifat suudzon. Jadi waspada dengan suudzon itu jelas sebenarnya bedanya, bukan sulit dibedakan. Memang sama-sama berprasangka negatif terhadap orang, tapi kan dampaknya, sikapnya, tujuannya, latar belakangnya, semua itu sangat berbeda, dan itulah yang jelas-jelas membedakan. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Dalam surat Al-Hujurat kalau tidak salah, sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu dosa. Nah, ketika Allah mengatakan sebagian, itu berarti ada sebagian yang tidak. Nah, barangkali sebagian inilah yang unsurnya adalah kewaspadaan, unsurnya menjaga diri, unsurnya juga menyelamatkan orang juga dari berbuat hal-hal yang tidak baik, dan seterusnya. Itulah kurang lebih kita membedakan antara waspada dan suudzon. Pertanyaan selanjutnya juga tentang muamalah atau berbisnis dengan orang, bagaimana dengan orang lain, bagaimana agar bisnisnya berkah. Ya tentunya yang namanya halalan thayyibah itu harus yang berdasarkan tuntunan agama Islam. Pertama, dari nol, dari awal, dari niatnya lillahi ta'ala. Niatnya bukan memperkaya diri, niatnya bukan berglamoritas, niatnya bukan untuk menyaingi tetangga, niatnya bukan untuk berpamer-pameran, bermewah-mewahan, ya. Dari niat saja sudah harus yang baik agar berkah. Kemudian dari mulai berusaha berbisnis, modalnya yang halal, tidak misalnya minjam dari bank rontok misalnya. Dari modalnya saja itu juga sudah yang betul-betul halalan thayyibah. Kemudian dari sistem, dari manajemen bisnisnya betul-betul juga harus yang steril dari nilai-nilai misalnya seperti nilai-nilai ribawi, kemudian tidak ada tipu menipu, ya, tidak ada unsur-unsur judi, unsur-unsur riba, dan segala transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijauhi sejauh-jauhnya. Kemudian produknya, misalnya kalau bisnisnya sebuah dagangan produk, ya tentunya yang halal, yang dipastikan kehalalannya dan seterusnya. Maka insya Allah berkah usahanya. Selain daripada itu juga tidak hasil dari usahanya itu sebagiannya disedekahkan ke anak yatim, ya. Kemudian saudara-saudara kita, teman-teman kita yang rekan-rekan kerjanya juga diperlakukan dengan baik, tidak dizolimi, diberikan haknya, ya, semua itu, ya, insya Allah dengan demikian maka mudah-mudahan segala usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.